Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Rediana Kapisa SSIMM selaku dosen pembimbing 1, kepada yang terhormat Bapak Eka Pratikna SSIMSI selaku dosen pembimbing 2. Perkenalkan, nama saya Rizka Zindarahmi dengan NIM 202009020113, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Peran Bank Syariah Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Yang pertama ada pendahuluan. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan operasionalnya berdasarkan kaidah syariah. Prinsip-prinsip ini termasuk larangan riba atau bunga dan melarang investasi dalam bisnis yang melanggar prinsip syariah dan mematuhi etika Islam saat melakukan keuangan. Bank syariah pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia atau Bank BNI pada tahun 1991. Salah satu bank syariah yang ada di Indonesia yaitu Bank Syariah Indonesia atau biasa dikenal dengan Bank BSI yang kelahirannya itu pada tanggal 1 Februari tahun 2021 langsung diresmikan oleh Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo di Istana Negara. Keberadaan BSI juga menunjukkan wajah perbankan syariah yang modern, universal, dan menawarkan kebaikan kepada semua makhluk hidup. Dan kehadiran BSI juga sangat penting dalam hal ini, bukan hanya untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi dalam industri halal saja, tetapi juga berusaha untuk mewujudkan harapan bangsa. Bank Syariah Indonesia ini adalah bank yang dibentuk sebagai hasil dari merger antara Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BRI Syariah. Pada tanggal 27 Januari tahun 2021, surat keputusan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ini resmi mengizinkan merger 3 bisnis bank syariah tersebut. Penggabungan ini menggabungkan kelebihan dari ketiga bank syariah tersebut, yaitu yang pertama itu memberikan layanan yang lebih lengkap, yang kedua itu jangkauan yang lebih luas, serta yang ketiga kapasitas permodalan yang lebih besar. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian yang saya pakai ini, jenis penelitian yang saya pakai itu kualitatif atau yang berfokus kepada pemahaman dan fenomena-fenomena yang berlangsung saat ini atau saat yang lalu atau konteks tertentu. Datanya itu data sekunder yang berkaitan dengan Bank Syariah Indonesia serta berkaitan dengan peran Bank Syariah Indonesia dalam pembangunan ekonomi nasional. Sumber datanya itu berasal dari website dan jurnal yang digunakan untuk menjelaskan teori dan hasil pencarian literatur yang berkaitan dengan peran Bank Syariah Indonesia dalam pembangunan ekonomi nasional. Oke, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama itu tentang perkembangan Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan menawarkan produk dan layanan keuangan yang mematuhi syariah seperti pembiayaan, tabungan, dan investasi. Mereka juga menghindari praktik bunga dan aktivitas yang bertentangan dengan prinsip Islam. Tujuannya yaitu untuk menyediakan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip dan aturan agama Islam. Karena aktivitas operasional perbankan syariah ini didasarkan pada landasan syariah Islam yaitu Al-Quran. Nantinya BSI ini telah membuat pencapaian yang menakjubkan di usia mudanya. Kinerja keuangan rata-rata meningkat. Bahkan BSI juga telah membuka kantor di luar negeri yaitu di Dubai, Uni Emirat Arab pada 4 November tahun 2021. BSI ini menerima Letter of Incorporation atau surat perusahaan dari Dubai International Financial Center. Nah, dengan menerimanya surat ini tuh maka membawa BSI lebih dekat dengan tujuannya yaitu untuk menjadi pemain utama dalam industri perbankan syariah di seluruh dunia. Lanjutnya, Bank Syariah Indonesia ini menawarkan berbagai jenis tabungan untuk memudahkan interaksi dengan nasabahnya. Meskipun demikian, setiap produk tabungan itu memiliki keuntungan yang pasti akan menguntungkan pelanggannya. Yang pertama itu beberapa jenis simpanan BSI ini sudah difasilitasi dengan kartu ATM dan layanan e-channel seperti mobile banking. Yang kedua, kartu ATM BSI ini dapat digunakan di seluruh mesin ATM semua bank Indonesia. Yang ketiga, nasabah berkesempatan mendapatkan bonus atas dana yang dikelola oleh BSI. Dan yang keempat, nasabah akan dimudahkan dalam menyalurkan zakat, infak, hingga sedekahnya. Dengan adanya BSI ini, maka akan semakin banyak masyarakat yang terdorong untuk berinvestasi di bank syariah. Selanjutnya ada tentang peran BSI dalam pembangunan ekonomi nasional. Bank Syariah Indonesia ini memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi dengan menetapkan standar industri dan proses yang membantu dalam meningkatkan efisiensi, kualitas, dan sistem produk dan layanan, serta memiliki manfaat yang signifikan bagi masyarakat Indonesia yang khususnya itu bagi
masyarakat muslim dan secara umum itu bagi pertumbuhan ekonomi negara. Pembangunan ekonomi ini adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup suatu negara dan pemerataan pendapatan warga negaranya. Bentuk pembangunan ekonomi ini meliputi bentuk fisik seperti gedung perkantoran, pertokoan, jalan raya, jalan tol, pelabuhan, dan bandar udara, serta bentuk non-fisiknya itu seperti teknologi dan ketenaga listrikan. Pembangunan ini pada hakikatnya adalah upaya sistematis yang dilakukan seluruh wilayah atau negara untuk merubah keadaan yang buruk menjadi keadaan yang lebih baik dengan menggunakan berbagai sumber daya yang ada secara optimal, efisien, efektif, dan bertanggung jawab. Oke. Selanjutnya adalah laba Bank Syariah Indonesia pada tahun 2018 sampai tahun 2022. Sini Bank Syariah Indonesia ini berhasil meraup laba sebesar 987,69 miliar pada kuartal 1 tahun 2022. Raihan tersebut ini tumbuh 33,18% dibanding kuartal 1 tahun 2021. Laba BSI terlihat melonjak pada kuartal 1 tahun 2021 dibanding kuartal 1 tahun 2020. Oke. Raihan tersebut ini dampak digabungkannya dari ketiga bank syariah tersebut. Capaian positif ini juga membuktikan bahwa kondisi ekonomi Indonesia ini semakin pulih dari dampak krisis ekonomi akibat COVID-19. Okay. Selanjutnya ada, dan pada bulan November tahun 2023, BSI ini tuh memulai pembangunan BSI Tower di Jakarta yang bertujuan menjadi pusat keuangan syariah. Ini juga merupakan bagian dari strategi yang luas untuk meningkatkan infrastruktur keuangan dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional dengan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Aset BSI juga meningkat sebesar 14,25% menjadi 358 triliun dan pembangunan ekonomi nasional pada tahun 2024 ini juga terus meningkat dengan laju pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan akan tetap kokoh berakar pada stabilitas, kualitas, dan keberlanjutan. Upaya-upaya seperti ini juga menunjukkan komitmen BSI itu bukan hanya untuk meningkatkan kinerja keuangannya saja, tetapi juga untuk berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional yang lebih luas. Selanjutnya ada kesimpulan, Bank Syariah Indonesia ini adalah bank syariah terbesar di Indonesia. Ini merupakan hasil dari penggabungan ketiga bank syariah, yaitu Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, serta Bank BRI Syariah. BSI ini resmi beroperasi pada tanggal 1 Februari tahun 2021. Dan pada tanggal 27 Januari tahun 2021, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan ini resmi mengizinkan merger 3 bisnis bank syariah tersebut. Bank Syariah Indonesia ini berperan signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional dengan mendukung sektor-sektor strategis dan membantu pembangunan infrastruktur. Pendanaan proyek infrastruktur ini berbasis syariah telah meningkatkan daya saing ekonomi nasional, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan konektivitas. Terima kasih. Maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.